Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5892-5895. Leluhur Api Bumi. Raja Iblis Awan Merah memperhatikan arah yang ditinggalkan Lilian, mendecakkan lidah tanda tidak setuju, gadis kecil itu benar-benar setia padamu. Dia bahkan berani diam-diam membawa kita ke area terlarang ini. Dev tidak menjawab, tetapi berjalan ke tepi kolam lava dan duduk bersila. Dia dapat merasakan bahwa energi elemen api di sini tidak hanya melimpah, tetapi juga mengandung aura hukum kuno dan murni, yang akan sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka dan meningkatkan kultivasi. Senior, saya perlu masuk ke menara penindas iblis untuk menyembuhkan diri. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Dengan cara ini, luka saya akan sembuh hanya dalam beberapa hari. Dev mengeluarkan menara penindas iblis dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior dapat melindungi saya di luar menara, atau kita dapat masuk ke menara bersama untuk berkultivasi. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku baik-baik saja. Aku akan di luar untuk melindungimu dan juga mempelajari hukum api di sini. Dev mengangguk dan melemparkan menara penindas iblis ke udara. Menara penindas iblis tumbuh lebih tinggi di terpa angin, berubah menjadi pagoda setinggi 3 zang, melayang di atas kolam lava. Menara itu memancarkan aura kuno dan sunyi, beresonansi secara halus dengan hukum api di dalam gua. Dev menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke menara penindas iblis. Bagian dalam menara sangat luas, dan aliran waktu sangat berbeda dari dunia luar. Dev tiba di ruang kultivasi, duduk bersila, dan mengeluarkan pil api merah 9 putaran dan buah roh api bumi yang diberikan kepadanya oleh Lilian, mulai fokus pada penyembuhan. Kekuatan abadi kekacauan perlahan beredar, seperti hujan musim semi di dasar sungai yang kering, mulai memperbaiki meridian dan tubuhnya yang rusak. Garis darah naga emasnya aktif secara otomatis, untaian darah emas mengalir melalui tubuhnya, memulihkan vitalitas yang hilang. Pil api merah 9 putaran langsung meleleh saat memasuki mulutnya, berubah menjadi kekuatan obat yang membakar namun lembut yang mengalir ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Buah roh api bumi memberikan energi atribut api murni, menyatu dengan kekuatan abadi kekacauan untuk mempercepat proses pemulihan. Waktu mengalir tanpa suara di dalam menara. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 300 hari berlalu di dalam menara. Luka Dev sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Mediriannya yang terputus terhubung kembali, tulang-tulangnya yang hancur sembuh sepenuhnya, dan sebagian besar ki dan darahnya yang terkuras terisi kembali. Auranya bahkan lebih solid dan mendalam dari sebelumnya. Ho! Dev perlahan membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia merasakan kekuatan abadi yang melonjak di dalam dirinya dan fisiknya yang kuat, senyum tipis teruk di bibirnya. Luka-lukaku telah sembuh, dan kultivasiku bahkan sedikit meningkat. Lingkungan jantung api bumi ini memang luar biasa. Ia bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi, bersiap untuk meninggalkan menara penindas iblis. Namun, tepat saat ia hendak melangkah keluar dari gerbang menara, perubahan mendadak terjadi di dalam gua. Kolam magma tiba-tiba mendidih hebat, magma merah tua menyembur ke langit, mengembun menjadi bentuk humanoid yang kabur di udara. Sosok humanoid itu terdiri dari api dan magma murni, wajahnya tertutup, kecuali sepasang mata yang menyala dengan api emas, seperti 2 matahari kecil, memancarkan aura kuno dan agung. Lebih aneh lagi, saat humanoid berapi ini muncul, hukum api di seluruh gua seolah hidup kembali, seperti rakyat yang membungkuk memberi hormat kepada seorang raja. Ini. Pupil mata Dev menyempit tajam. Makhluk humanoid berapi itu berbicara perlahan, suaranya kuno dan jauh, seolah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, menara penindas iblis. Aku tak pernah membayangkan bahwa seumur hidupku aku akan melihat harta karun seperti ini. Tatapannya tertuju pada Dev, mata emasnya yang seperti api seolah menembus segalanya. Anak kecil, kau memiliki garis keturunan naga emas, memegang menara penindas iblis, namun kau terluka parah. Sepertinya dunia luar masih jauh dari damai. Lonceng alarm berbunyi di benak Dev. Kekuatan abadi kekacauan miliknya langsung melonjak hingga batasnya, pedang penebas naga sudah di tangannya, siapa kau? Makhluk humanoid berapi itu tertawa pelan, tawa yang diwarnai dengan perubahan dan ejekan diri, siapa aku? Aku hanya hantu kesepian yang seharusnya sudah mati sejak lama, namun masih bertahan hingga sekarang. Kau bisa memanggilku leluhur api bumi. Leluhur api bumi. Dev mengerutkan kening. Pendiri paviliun api bumi. Benar. Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar, seolah berfluktuasi emosi. Paviliun api bumi adalah
Itu seharusnya bisa dilakukan, tetapi sayang sekali aku terlalu sombong saat itu dan mengira aku bisa menekan api iblis berpusat bumi sendirian. Akibatnya, haha, tubuhku hancur dan jiwaku terluka parah. Hanya jiwa sisa ini yang tersisa, bersembunyi di jantung api bumi untuk bertahan hidup. Matanya kembali tertuju pada menara penindas iblis, dan secercah gairah terpancar di matanya, namun, Tuhan tidak belum menghentikanku. Menara penindas iblis. Harta karun legendaris ini benar-benar muncul di sini. Anak kecil, bagaimana kalau kau meminjamkannya padaku? Mata Dev menjadi dingin, senior, apakah Anda ingin mengambilnya dengan paksa? Mengambil paksa. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya, aku hanyalah jiwa sisa sekarang, dan kekuatanku tidak sekuat dulu di masa kejayaanku, bagaimana aku bisa mengambilnya dengan paksa? Tapi, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Aku menukar lokasi tepat susu sumsum inti bumi dengan kesempatan bagimu untuk menggunakan menara penindas iblis untuk membantuku memadatkan jiwaku dan membentuk kembali tubuh fisikku. Leluhur api bumi berkata perlahan, kau pasti sangat membutuhkan susu sumsum inti bumi, kan? Dev terkejut. Susu sumsum giok inti bumi. Itulah tepatnya tujuan utamanya saat tiba di surga ke-11. Tapi bagaimana pihak lain tahu? Dia tidak pernah menyebutkannya di sini. Apakah kau tahu di mana susu sumsum giok inti bumi berada? Tanya Dev dengan suara berat. Tentu saja. Leluhur api bumi berkata dengan bangga, di surga ke-11 ini, tidak ada yang lebih memahami jurang iblis inti bumi selain aku. Susu sumsum giok inti bumi berasal dari jantung lava di bagian terdalam jurang iblis, tetapi dijaga oleh api iblis inti bumi, sehingga tidak dapat diakses oleh kultivator biasa. Namun, dengan bimbinganku, ditambah dengan garis keturunan naga emasmu dan menara penindas iblis, mungkin ada kesempatan. Dev terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Leluhur api bumi berkata dengan tenang, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Setetes susu sumsum giok inti bumi hanya diperoleh sekali setiap 10.000 tahun. Meskipun paviliun api bumi memiliki beberapa petunjuk, mereka tentu tidak mengetahui lokasi tepatnya. Dan, apakah menurutmu bocah Fulton itu akan dengan mudah memberikan petunjuk berharga seperti itu kepada orang luar sepertimu? Kata-kata ini menusuk hati Dev. Memang, paviliun api bumi mungkin memiliki petunjuk, tetapi mereka tidak akan pernah memberikannya dengan mudah. Dan susu sumsum giok inti bumi berkaitan dengan hidup dan mati wanita Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Untuk apa kau membutuhkan menara penindas iblis? Tanya Dev. Untuk memadatkan jiwaku dan membentuk kembali tubuh fisikku, kata leluhur api bumi. Jiwa sisaku terlalu lemah untuk meninggalkan jantung api bumi. Tetapi jika aku dapat berkultivasi di dalam menara penindas iblis, memanfaatkan aliran waktu dan hukum khususnya, aku dapat memadatkan jiwaku dalam waktu singkat dan kemudian menemukan tubuh yang cocok untuk dirasuki, atau, menggunakan teknik rahasia untuk membentuk kembali tubuh fisikku. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan hartamu dengan sia-sia. Selain petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi, aku juga dapat memberikan versi lengkap kitab suci api bumi kepadamu, dan membantumu menemukan pengkhianat di dalam paviliun api bumi. Kau tahu siapa pengkhianatnya? Mata Dev menyipit. Meskipun aku hanyalah jiwa sisa, jantung api bumi masih terhubung dengan seluruh susunan pelindung paviliun api bumi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam paviliun api bumi, selama melibatkan fluktuasi energi spiritual atribut api, tidak dapat luput dari pengamatanku. Leluhur api bumi mencibir, anak nakal bernama kapak api itu diam-diam menghubungi dunia luar 3 hari yang lalu menggunakan jimat komunikasi. Aura jimat itu persis sama dengan aura istana Dao jahat yang kalian semua miliki. Kapak api. Benar-benar dia. Kilatan dingin muncul di mata Dev. Jadi, apakah kau akan menerima kesepakatan ini? Tanya leluhur api bumi. Dev berpikir lama, lalu perlahan mengangguk, aku bisa. Tapi aku punya beberapa syarat. Katakanlah. Pertama, petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi harus benar sepenuhnya, dan kau harus membantuku mendapatkannya. Kedua, sementara aku membantumu memadatkan tubuh jiwamu, kau tidak boleh melakukan apapun yang merugikanku. Ketiga, bukti untuk mengungkap pengkhianat itu harus tak terbantahkan. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak, anak kecil, kau cukup berhati-hati. Baiklah, aku setuju. Namun, aku juga punya syarat. Syarat apa? Setelah kau mendapatkan susu sumsum giok inti bumi, kau harus membantuku membentuk kembali tubuh fisikku. Pada saat itu, aku membutuhkan setetes darah esensi naga emasmu sebagai katalis. Leluhur api bumi berkata, tentu saja, aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Dev mengerutkan kening. Darah esensi naga emas sangat berharga.
Setiap tetesnya mengandung esensi hidupnya. Tetapi jika dia bisa mendapatkan susu sumsum giok inti bumi dan menghidupkan kembali wanita Raja Iblis Awan Merah, harga itu akan sepadan. Lagi pula, Raja Iblis Awan Merah telah menyelamatkannya berkali-kali di sepanjang jalan. Baiklah. Dev akhirnya mengangguk, tapi hanya satu tetes. Setuju. Tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar, tampak sangat bersemangat. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Aku tak sabar untuk merasakan kembali perasaan jiwa yang utuh. Dev menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru. Aku perlu memulihkan semua lukaku dulu sebelum melakukan persiapan. Lagi pula, ada orang yang menungguku di luar. Ia merujuk pada Raja Iblis Awan Merah. Leluhur api bumi mengerti, baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Kita akan resmi memulai dalam 3 hari. Di tubuh kapak api. Setelah berbicara, tubuhnya yang berapi-api perlahan menghilang, menyatu kembali ke dalam kolam lava. Gua kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun Dev tahu bahwa rencananya perlu disesuaikan kembali. Petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi ada di sana, identitas pengkhianat telah dikonfirmasi, dan sekarang ada leluhur api bumi yang misterius. Jalan di depan tampak lebih jelas, tetapi juga lebih rumit. Ia menyimpan menara penindas iblis, meninggalkan gua, dan kembali ke tangga batu. Begitu ia melangkah ke anak tangga, ia mendengar suara Lilian yang cemas dari atas. Dev. Dev, apakah kau di sana? Ada hal buruk yang terjadi. Jantung Dev berdebar kencang, dan ia segera berjalan naik. Di pintu masuk area terlarang, wajah Lilian pucat pasi, matanya dipenuhi kepanikan. Apa yang terjadi? Tanya Dev. Kakak kapak api. Dia memberi tahu ayah bahwa kau diam-diam menyusup ke area terlarang dengan niat jahat. Kata Lilian dengan tergesa-gesa, ayah membawa beberapa tetua ke sini. Kau harus segera pergi. Ekspresi Dev tetap tenang setelah mendengar kata-kata Lilian. Ia menoleh untuk melihat ke kedalaman gua. Kolam lava tetap tenang seperti biasa, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Putri, jangan panik. Kata Dev dengan tenang, karena Master Pavilion ingin datang, maka izinkan dia datang. Beberapa hal perlu dijelaskan dengan jelas. Tapi Dev, area terlarang adalah rahasia inti terpenting dari Pavilion Api Bumi. Masuk tanpa izin adalah pelanggaran berat menurut peraturan Pavilion. Lilian menghentakkan kakinya dengan cemas, kakak kapak api bertekad untuk membunuhmu kali ini. Kau harus pergi dulu dan menunggu sampai amarah ayah mereda. Pergi. Kemana harus pergi? Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, Pavilion Api Bumi memiliki formasi pelindung di sekelilingnya, yang harusnya sudah diaktifkan sepenuhnya sekarang. Jika kita keluar, kita akan diperlakukan seperti buronan dan dibunuh tanpa ampun. Dia menatap Dev. Dev, apa rencanamu? Kilat dingin muncul di mata Dev, karena kapak api ingin bermain, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Tapi, dia menatap Lilian, agak meminta maaf, tapi itu akan melibatkan putri. Lilian menggertakkan giginya, aku tidak takut. Akulah yang membawamu ke sini, hukum aku jika memang harus. Dan aku percaya ayah akan bisa membedakan yang benar dari yang salah. Tepat saat ini, langkah kaki tergesa-gesa dan keributan terdengar dari luar gua. Mereka di sini. Wajah Lilian memucat. Namun, Dev merapikan jubahnya dan berdiri dengan tenang di pintu masuk area terlarang. Raja Iblis Awan Merah juga kembali ke penampilan biasanya, berdiri di samping Dev. Boom! Formasi ilusi di pintu masuk area terlarang hancur secara paksa, dinding gunung bergetar, dan puing-puing berjatuhan. Sekelompok orang menyerbu masuk dengan agresif. Pemimpinnya tak lain adalah Fulton Huo, ketua Pavilion Api Bumi. Ia mengenakan jubah merah keemasan, wajahnya mengesankan, dan aura menekan dari Dewa Abadi tingkat 9 puncak tak terselubung, meningkatkan suhu seluruh gua beberapa derajat. Di belakangnya berdiri 5 tetua Pavilion Bumi Api, masing-masing memiliki aura yang mendalam, semuanya di atas alam Dewa Abadi tingkat 7. Kapak api berdiri di belakang para tetua, senyum sinis dan dingin teruk di bibirnya. Ketika Fulton Huo melihat Dev, Raja Iblis Awan Merah, dan putrinya Lilian berdiri di pintu masuk area terlarang, matanya menyala-nyala penuh amarah. Linger, kau benar-benar di sini. Fulton Huo meraung, dan kalian berdua orang luar. Berani-beraninya kalian menerobos masuk ke area terlarang Pavilion Api Bumi. Kapak api segera melangkah maju, menunjuk ke arah Dev dan berteriak, Master Pavilion, murid ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dev dan kultivator iblis ini menyelinap ke gunung belakang di bawah kegelapan malam, menggunakan teknik rahasia untuk menembus formasi area terlarang, berniat mencuri rahasia inti Pavilion Api Bumi. Untungnya, murid ini melihat dan melaporkannya tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, lagi pula.
Murid ini mencurigai mereka adalah pengkhianat di dalam istana Dao Jahat. Mereka menyusup ke paviliun api bumi untuk mengumpulkan informasi untuk berkoordinasi dengan penyergapan istana Dao Jahat. Kau berbohong. Lilian gemetar karena marah. Akulah yang membawa mereka masuk. Dev terluka parah dan membutuhkan tempat yang tenang untuk menyembuhkan diri, jadi aku. Adik Lilian, berhentilah membela mereka. Kapak api menyela, wajahnya meringis kesakitan. Aku tahu kau berhati baik dan telah tertipu oleh Dev. Tapi pikirkanlah, mengapa kau mengambil risiko melanggar aturan dengan membawa orang luar seperti dia ke area terlarang? Dia pasti menggunakan sihir jahat untuk menyihirmu. Aku. Lilian terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia membawa Dev dengan gegabah karena dia mencintainya, kan? Wajah Fulton Huo pucat pasi, tatapannya tertuju pada Dev seolah-olah dia sudah mati. Dev, apalagi yang ingin kau katakan? Dev tetap tenang, mengepalkan tangannya memberi hormat, Master Sekte, saya memang menerobos masuk ke area terlarang. Ini semua berkat kebaikan hati sang putri, yang sangat saya syukuri. Tetapi jika Anda mengatakan saya adalah pengkhianat di dalam istana Dao Jahat. Dia menatap kapak api, senyum dingin teruk di bibirnya, mengapa Master Sekte tidak terlebih dahulu bertanya kepada pelayan kapak api, siapa yang dia hubungi di kamarnya 3 malam yang lalu menggunakan jimat komunikasi. Mengapa aura pada jimat itu persis sama dengan aura kultivator dari istana Dao Jahat? Mendengar ini, semua orang terkejut. Wajah kapak api langsung pucat pasi, tetapi dia meraung, kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah menggunakan jimat komunikasi? Master Pavilion, orang ini sedang menabur perselisihan. Dia tidak bisa dipercaya. Benarkah? Dev berkata dengan tenang, kalau begitu bolehkah saya bertanya, di akun kapak api, mengapa ada jejak aura dunia bawah unik dari jimat komunikasi jiwa yin yang tersisa di kancing ketiga di dalam lengan kiri Anda? Jimat komunikasi semacam itu adalah salah satu jimat khas istana Dao Jahat. Kapak api tanpa sadar melihat lengan kirinya, secercah kepanikan di matanya. Tetapi dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang, omong kosong. Aku baru saja mengganti pakaian ini hari ini, di mana aku bisa menemukan aura dunia bawah. Jika Master Pavilion tidak percaya padaku, Anda bisa meminta para tetua untuk memeriksanya. Seorang tetua melangkah maju, memindai lengan baju kapak api dengan indera ilahinya, dan mengerutkan kening, berkata, Master Pavilion, ini, tidak ada aura dunia bawah yang terdeteksi. Kapak api menghela napas lega, menatap Dev dengan puas, Dev, apalagi yang ingin kau katakan? Namun, Dev tetap tenang, oh. Mungkin aku salah. Tapi, Master Pavilion, bisakah kau memeriksa apa yang tersembunyi di bawah ubin lantai 3 di bawah tempat tidur di kamar diakon kapak api? Ekspresi kapak api membeku sepenuhnya. Di bawah ubin lantai itu terdapat jimat komunikasi lain yang dia gunakan untuk menghubungi istana Dao Jahat, dan, sebotol pil iblis darah, hadiah yang diberikan tetua jiwa darah kepadanya. Kau, bagaimana kau tahu? Kapak api berseru, lalu menyadari kesalahannya dan buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, maksudku. Tidak ada apapun di bawah tempat tidurku. Kau menjebakku. Tapi sudah terlambat. Fulton Huo, seorang pria bertubuh besar, segera menyadari keanehan kapak api. Ia mendengus dingin, pergi selidiki. Baik. Dua tetua menurut dan pergi. Kapak api mencoba menghentikan mereka, tetapi tatapan Fulton Huo membekukannya di tempat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Suasana menjadi sangat tegang. Lilian menatap Dev dengan heran, lalu menatap kapak api yang pucat pasi, seolah memahami sesuatu. Kurang dari 1/4 jam kemudian, kedua tetua itu kembali, membawa jimat komunikasi hitam pekat dan botol giok merah darah. Master Sekte, kami menemukan 2 benda ini di bawah tempat tidur kapak api. Seorang tetua berkata dengan suara berat, setelah diperiksa, jimat komunikasi itu memang memiliki aura dunia bawah yang unik dari istana Dao Jahat, dan botol pil ini adalah pil iblis darah yang dimurnikan oleh istana Dao Jahat, dibuat dengan esensi makhluk hidup. Ini sangat jahat. Boom! Api mengerikan menyembur dari tubuh Fulton Huo, dan seluruh gua bergetar. Ia menatap kapak api dengan tajam, mengucapkan setiap kata dengan jelas, kapak api. Apa lagi yang ingin kau katakan? Kaki kapak api lemas, dan ia berlutut di tanah, wajahnya pucat pasi. Master Sekte, aku dipaksa. Istana Dao Jahat menangkap orang tuaku dan memaksaku bekerja untuk mereka. Aku tidak mau. Kumohon, Master Sekte, tolong ampuni nyawaku. Orang tua. Mata Fulton Huo semakin dingin. Orang tuamu meninggal 20 tahun yang lalu karena kultivasi yang salah arah. Dari mana kau mendapatkan orang tua? Kapak api gemetar, menyadari bahwa ia telah salah berbicara. Keputusasaan terlintas di matanya, lalu berubah menjadi kegilaan, iya.
Aku dari Istana Dao Jahat. Lalu kenapa? Apa itu Paviliun Api Bumi? Istana Dao Jahat adalah penguasa sejati surga ke-11. Fulton Huo, apa kau pikir kau bisa membunuhku? Tiba-tiba ia mengeluarkan gulungan giok merah darah dari jubahnya dan meremasnya. Boom! Kabut merah darah meletus dari gulungan giok itu, berubah menjadi pilar cahaya merah darah yang melesat ke langit, menembus lapisan batuan di atas gua dan melambung ke angkasa. Tidak bagus. Dia memanggil bala bantuan dari Istana Dao Jahat. Seorang tetua berseru. Fulton Huo meraung marah, membanting telapak tangannya ke arah kapak api, kau binatang. Mati. Serangan dahsyat dari seorang dewa abadi tingkat 9 puncak itu sangat menakutkan. Telapak tangan berapi merah tua raksasa menutupi langit, menghantam dengan kekuatan untuk membakar segalanya. Kilat amarah muncul di mata kapak api saat ia memanggil perisai merah darah untuk menghalangi, sambil meraung, Ketua Istana Zan. Selamatkan aku. Hehehe. Fulton Huo, apa kau meminta izin padaku sebelum menyerang siapapun dari Istana Dao Jahatku? Suara menyeramkan bergema dari pilar cahaya merah darah. Di dalam pilar cahaya, sesosok merah darah perlahan muncul, itu Elias Zan. Meskipun hanya proyeksi, auranya tetap menakutkan. Tangan merah darah muncul dari pilar cahaya, bertabrakan dengan telapak tangan api Fulton Huo. Boom! Seluruh gua berguncang hebat, bebatuan berjatuhan, dan kolam lava bergejolak dengan gelombang besar. Gelombang kejut yang mengerikan memaksa semua orang kecuali Fulton Huo dan Dev untuk mundur. Elias Zan. Kau berani memproyeksikan dirimu ke area terlarang Paviliun Api Bumiku. Rambut dan janggut Fulton Huo berdiri tegak karena marah. Apa yang tidak berani kulakukan? Proyeksi Elias Zan mencibir, Fulton Huo, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan Dev dan patuh pada Istana Dao Jahatku, jika tidak. Paviliun Api Bumi akan diusir dari surga ke-11 hari ini. Sombong. Fulton Huo meraung, hanya satu klon proyeksi milikmu. Satu tidak cukup, bagaimana kalau beberapa lagi? 3 berkas cahaya merah darah lagi turun dari langit, mendarat di dalam gua. Sinar cahaya itu menghilang, menampakkan 3 sosok merah darah, proyeksi dari 3 tetua Istana Dao Jahat. Aura haus darah yang mengerikan menyelimuti seluruh gua, menyaingi api merah Fulton Huo. Fulton Huo, bagaimana sekarang? Elias Zan menyeringai jahat, meskipun kami berempat hanyalah proyeksi, kekuatan gabungan kami cukup untuk menahanmu untuk sementara waktu. Sementara itu, pasukan Istana Dao Jahatku telah berkumpul di luar Paviliun Api Bumi, siap menerobos formasi gunung pelindung kapan saja. Wajah Fulton Huo sangat muram. Dia tidak menyangka Istana Dao Jahat akan mengerahkan kekuatan sebesar itu, dengan Elias Zan datang sendiri, dan pasukan besar mendesak dari luar. Meskipun Paviliun Api Bumi tidak lemah, peluangnya untuk menang melawan Istana Dao Jahat yang telah dipersiapkan dengan baik sangat tipis. Ayah! Wajah Lilian pucat, mencengkeram erat lengan baju Fulton Huo. Beberapa tetua Paviliun Api Bumi juga memasang ekspresi serius, masing-masing memanggil harta sihir mereka, siap bertempur. Melihat ini, kapak api kembali menjadi sombong, Fulton Huo, belum terlambat untuk menyerah. Asalkan kau menyerahkan Dev dan mempersembahkan semua harta Paviliun Api Bumi, Istana Dao Jahat mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau mencari kematian. Mata Fulton Huo menyala dengan niat membunuh, dan dia hendak menyerang lagi. Cukup. Sebuah suara tenang namun berwibawa terdengar. Semua orang membeku, karena suara ini tidak berasal dari siapapun yang ada di sana. Suara itu berasal dari kolam lava. Yang mengejutkan semua orang, kolam lava mendidih lagi, lava merah menyala menyembur ke langit dan mengembun menjadi sosok humanoid berapi-api. Itu tidak lain adalah leluhur api bumi. Leluhur. Fulton Huo dan para tetua tercengang, lalu bersorak gembira, leluhur, kau masih hidup. Paviliun Api Bumi memiliki warisan gambar. Semua master paviliun dan tetua masa lalu mengenali penampilan leluhur api bumi. Meskipun hanya wujud humanoid yang terbentuk dari api, aura, kekuatan yang menekan, fluktuasi unik hukum api, tidak ada yang salah mengenalinya. Hanya secuil sisa jiwa. Leluhur api bumi berkata dengan tenang, matanya yang keemasan seperti api menyapu seluruh area, akhirnya tertuju pada proyeksi keempat tetua Istana Jahat. Beberapa proyeksi junior berani berkeliaran di Paviliun Api Bumiku. Sebelum kata-katanya selesai, leluhur api bumi hanya melambaikan tangannya. Boom! Hukum api di seluruh gua tampak hidup, berubah menjadi 4 rantai api merah keemasan, langsung mengikat keempat proyeksi tersebut. Apa ini? Rantai hukum. Bagaimana mungkin? Elias Zan dan yang lainnya ketakutan, berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Proyeksi mereka, yang terikat oleh rantai api, dengan cepat menjadi ilusi dan redup. Hancurkan. Leluhur api bumi mengucapkan satu kata. Keempat rantai api itu tiba-tiba mengencang. Tidak.
Keempat proyeksi itu serentak mengeluarkan jeritan melengking, lalu hancur seperti gelembung, lenyap ke udara. Bahkan keempat pilar cahaya merah tua itu hancur sedikit demi sedikit. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Keempat proyeksi itu, yang tadi begitu agresif, mengancam untuk memusnahkan paviliun api bumi, tiba-tiba lenyap. Kapak api berdiri di sana, terpaku, wajahnya pucat pasi. Fulton Huo dan para tetua juga terdiam karena terkejut. Mereka tahu leluhur mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa secuil jiwa sisa dapat dengan mudah memusnahkan proyeksi empat tokoh kuat. Ini sungguh, sebuah keajaiban. Kekuatan ilahi leluhur. Fulton Huo adalah yang pertama bereaksi, suaranya bergetar karena kegembiraan, murid Fulton Huo memberi hormat kepada leluhur. Kami memberi hormat kepada leluhur. Para tetua berlutut serempak. Lilian juga dengan cepat berlutut, diam-diam melirik Dev, matanya dipenuhi keraguan, bagaimana Dev tahu leluhur ada di sini. Apa hubungan mereka? Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar, bangkitlah, kalian semua. Aku hanyalah secuil jiwa sisa, tidak layak menerima penghormatan sebesar itu. Ia menatap kapak api dengan tatapan dingin, adapun pengkhianat ini. Kapak api ketakutan, berulang kali bersujud, leluhur, ampuni aku. Leluhur, ampuni aku. Murid ini tahu kesalahannya. Ini semua kesalahan istana Dao jahat. Aku mohon, leluhur, beri aku kesempatan untuk bertobat. Bertobat. Leluhur api bumi mencibir, kau bersekongkol dengan istana Dao jahat, menyebabkan kematian puluhan murid paviliun api bumi, dan bahkan merencanakan pembunuhan master paviliun dan menggulingkan paviliun api bumi. Kejahatan seperti itu pantas dihukum lebih dari 10 kematian. Ia menatap Fulton Huo, Fulton, menurut aturan paviliun, apa hukuman untuk seorang pengkhianat? Mata Fulton Huo berkilat dengan niat membunuh, leluhur, mereka yang mengkhianati paviliun, jiwanya akan diambil dan dimurnikan, sehingga tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Kalau begitu, lanjutkan sesuai aturan paviliun, kata leluhur api bumi dengan tenang. Tidak. Kapak api meraung putus asa, berbalik untuk melarikan diri. Tapi akankah Fulton Huo memberinya kesempatan? Api merah menyala seketika melingkupinya, dan kapak api terbakar menjadi abu sebelum ia sempat berteriak. Fulton Huo meraihnya dengan satu tangan, dan jiwa hantu terbang keluar dari abu, jiwa sisa kapak api, tersegel dalam botol giok merah menyala. Mengekstraksi dan memurnikan jiwa, sebagai peringatan bagi orang lain, kata Fulton Huo dingin. Setelah berurusan dengan pengkhianat itu, tatapan leluhur api bumi beralih ke Dev. Hati Fulton Huo menegang, dan ia buru-buru berkata, leluhur, meskipun teman muda Dev ini menerobos masuk ke area terlarang, ia berada di sana untuk menyembuhkan lukanya. Ia telah mengungkap pengkhianat kapak api, yang dapat dianggap sebagai suatu jasa. Mohon, leluhur, tunjukkan belas kasihan. Ia ingin melindungi Dev. Lagi pula, Dev telah menyelamatkan Lilian dan tetua hati api, dan sekarang ia telah mengungkap kapak api. Kelebihannya jauh lebih besar daripada kekurangannya. Leluhur api bumi memandang Dev, sedikit senyum tersungging di matanya, anak kecil, bagaimana menurutmu? Dev tersenyum tipis, terserah kau saja. Terserah aku. Leluhur api bumi menggoda, kalau begitu aku akan menghukummu dengan berat karena memasuki area terlarang, bagaimana? Lilian panik, leluhur. Aku membawa Dev masuk. Hukum aku. Lilian. Fulton Huo mendesis. Ayah, aku membawa Dev masuk tanpa izin, jadi hukum aku. Lilian berteriak. Apakah kau tahu bahwa orang luar tidak diperbolehkan memasuki area terlarang? Kata leluhur api bumi. Aku tahu, tapi. Lilian menatap Dev, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, leluhur, bagaimana jika aku mengatakan? Dev bukan orang luar. Bukan orang luar. Fulton Huo mengerutkan kening, apa maksudmu? Dev juga terkejut. Lilian menarik napas dalam-dalam, menatap Dev, dan secercah kelembutan dan permintaan maaf terlintas di matanya. Dia tahu bahwa apa yang akan dia katakan mungkin akan mengubah banyak hal. Aku dan Dev, sudah melakukan hubungan suami istri, kata Lilian perlahan. Dia adalah suamiku. Semua orang tercengang. Kata-kata ini meledak di telinga semua orang seperti petir di siang bolong. Fulton Huo tercengang. Para tetua terdiam. Pikiran Dev benar-benar kosong. Kapan dia dan Lilian melakukan hubungan suami istri? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bukankah ini hanya tuduhan palsu? Tapi Dev dengan cepat menyadari bahwa Lilian sedang menyelamatkannya. Lagi pula, kata-kata Lilian sama saja dengan mengumumkan hubungan mereka di depan umum. Ekspresi Fulton Huo berubah ragu-ragu. Ia melihat penampilan putrinya yang malu-malu, lalu menatap mata Dev yang tenang, dan ia yakin bahwa itu 7 atau 8 bagian benar.
Sejujurnya, meskipun asal-usul Dev misterius, ia sangat berbakat, memiliki garis keturunan naga emas, kuat, dan menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Jika ia benar-benar menjadi menantunya, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Paviliun Bumi Api. Tapi anak ini terlalu lancang. Mereka baru saling mengenal sebentar, dan ia sudah memanfaatkan putrinya. Fulton Huo terbatuk 2 kali, Dev, kapan kau dan Lilian terjadi? Dev ragu sejenak, lalu mulai mengarang cerita. Di ngarai api merah, Lilian dalam bahaya, dan aku menyembuhkannya. Ini setengah benar dan setengah salah. Di ngarai api merah, dia memang menyembuhkan Lilian, tetapi saat itu dia hanya mentransfer energi abadi. Tidak ada keintiman fisik. Namun bagi orang luar, ini sudah cukup ambigu. Wajah Fulton Huo memerah, dan dia menatap Lilian, gadis ini, bagaimana bisa dia begitu tidak sopan. Lilian menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, berharap dia bisa menghilang ke dalam tanah. Hahaha. Leluhur api bumi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bagus. 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 Fulton, menantumu sangat hebat. Garis keturunan naga emas, memiliki harta karun yang besar, potensi yang tak terbatas. Dia layak menjadi putra Paviliun Api Bumiku. Kata-katanya sama saja dengan menyelesaikan masalah ini. Apa yang bisa dikatakan Fulton Huo? Sang leluhur telah menyetujui. Bagaimana mungkin dia keberatan? Lagi pula, jika dipikirkan baik-baik, Dev memang memiliki bakat yang langka. Dengan bantuannya, masa depan Paviliun Bumi Api tampak menjanjikan. Karena sang leluhur telah mengatakan demikian. Fulton Huo menghela napas, menatap Dev dengan ekspresi yang kompleks. Dev, masalahmu dengan Lilian bisa dibicarakan nanti. Tetapi masuknya kamu tanpa izin ke area terlarang pada akhirnya melanggar aturan. Mengingat jasamu dalam mengungkap pengkhianat, kamu bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi kamu tidak akan lolos dari hukuman. Aku menerima hukuman itu, kata Dev. Bersambung.